Malam ni giliran aku. Akak jangan cuba buat tak tahu ataupun salah kira hari ke. Baiduri tak minat lah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kau jangan nak sombong sangat dengan dia. Kita kena taat pada mursyid kita. Apa yang akan dinikahkan dengan Baiduri? Nak nikah ke abang dengan Baiduri. Untuk episode kedua kali ini, film dimulai dengan Masitah, yaitu istri ketiga Walid yang sedang bertanya kepada Walid mengenai keresahan hatinya. Apakah benar bahwa suaminya tersebut akan menikahi Baiduri? Pertanyaan itu akhirnya ia berani utarakan, mengingat Baiduri ini masih muda, dengan latar belakang pendidikan dakwah Islam yang sangat mendukung untuk pengembangan jemaah Walid. Dan juga dia belum menikah. Hal ini menjadi kegelisahan Masitah, karena mungkin ada kemungkinan salah satu istri Walid akan diceraikan untuk bisa menikahi Baiduri. Namun Walid hanya tersenyum dan menggoda Masitah jika ia tak mungkin menikahi Baiduri karena semua istrinya sudah memenuhi kebutuhannya, dan tak mungkin menikah lagi karena Walid istrinya sudah 4. Lagi-lagi, Walid menggoda Masitah dengan bertanya, "Apakah dirimu cemburu?" Tiba-tiba, Habibah pun datang dan ingin berbicara dengan Walid. Walid pun menyuruh Masitah untuk kembali, namun Habibah mengatakan, Masitah tak usah pergi, karena apa yang ia katakan, Masitah pun pernah mendengarnya. Habibah pun mengutarakan keluh kesahnya terhadap Walid akan Rabiatul, yaitu istri kedua Walid. Ia mengutarakan bahwa Rabiatul mendapat perlakuan spesial. Dengan seringnya ia mengambil jatah malam istri-istri Walid yang lain. Serta dia juga mengatakan bahwa Walid tak adil. Mendengar Habibah mengatakan hal tersebut membuat Walid kesal dan menyebut bahwa Habibah telah melanggar aturan Allah dan juga tidak bersyukur. Lalu, scene selanjutnya kita diperlihatkan Saifullah dan juga istrinya yang sedang berbincang tentang penerus posisi Walid. Istrinya khawatir siapa yang akan menggantikan Walid, dan dia juga khawatir bahwa Rabiatullah yang akan menggantikan posisi Walid. Namun, Saifullah menjawab dengan yakin bahwa ialah yang akan melanjutkannya, karena hanya ia yang selalu bermimpi Rasulullah yang sering memberi pesan kepadanya. Sedangkan yang lain tak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Kemudian, saat perbincangan itu, istri Saifullah yang lain datang meminta izin untuk pulang menjenguk adiknya yang baru saja melahirkan. Namun, jawaban mengejutkan datang dari Saifullah, yang melarang dan mengancam akan menceraikannya jika ia pergi menjenguk adiknya, karena yang melahirkan itu adiknya, bukanlah dia. Dan juga, ia khawatir karena keluarga istrinya itu tak suka dengan pernikahan mereka. Sungguh ironis sekali, di malam harinya, istri-istri Walid sedang duduk dan berkumpul karena Walid sedang berbicara. Ia mengatakan bahwa ia menikah dengan istri-istrinya itu karena perintah dari Rasulullah. Dan jangan pula istri-istrinya tersebut dikuasai emosi, dan haruslah bersabar. Dan keikhlasan Walid akan mendapatkan surga dengan kehidupan berbagi dalam poligami. Namun, karena Habibah sudah menyerukan keluh kesah tentang Rabiatul kepada Walid, Walid menghukumnya dengan mengirimkannya pergi ke Labuan untuk diasingkan. Namun, apakah benar hukuman tersebut agar Habibah dapat introspeksi diri? Atau hukuman ini menjadi kesempatan Walid untuk bisa mencari istri baru? Singkat cerita, keesokan harinya, Walid dan jemaahnya pun hendak menyeberang dengan kapal. Ia mengatakan bahwa wanita itu ibarat gelas kaca yang mudah retak dan sulit digabung kembali jika sudah retak. Dan juga mengatakan bahwa istrinya harus taat pada suami jika ingin masuk surga. Pada saat itu pula, Saifullah mengatakan bahwa ia sudah berpisah dengan Rosnah karena Rosnah istri yang tadi izin kepadanya tidak mendengarkannya. Namun Walid menjawab bahwa Allah akan mengirimkan gelas baru kepada Saifullah, yaitu istri baru. Hal itu membuat Saifullah tersenyum sangat senang. Di rumah Walid, Masitah mengingatkan kepada Rabiatul bahwa malam ini adalah malamnya bersama Walid. Ia mengancam Rabiatul untuk tidak mengambil malamnya dengan berbagai alasan. Di sisi lain, sebelum Baiduri yang nantinya akan berpapasan dengan Walid ketika menyeberangi danau di siang harinya, ia sempat berdebat dengan ibunya. Karena ketika ia hendak meminta izin untuk bekerja, ia tidak diizinkan oleh ibunya, karena ibunya menyuruh untuk berbakti saja kepada jemaah jihadnya si Walid, yang tentu saja Baiduri menolaknya. Namun, ibunya tak gentar dan tetap memintanya untuk menemaninya malam ini untuk kajian Walid.
Lalu, ia bertemu dengan sahabatnya bernama Ashikin untuk bercerita perihal dirinya yang akan datang kembali ke kajian tersebut untuk menemani ibunya dan memperhatikan apakah ada kejanggalan lagi. Namun, Ashikin mengingatkan Baiduri untuk dapat mengontrol diri agar Baiduri bisa dengan aman menyadarkan ibunya tersebut. Lalu Shin diperlihatkan bahwa ada gadis dan lelaki yang akan dihukum cambuk karena mereka diketahui saling menyukai. Gadis tersebut akan dihukum cambuk oleh Rabi Atul, sedangkan lelakinya akan dihukum cambuk oleh tangan kanan Walid. Tangan kanan Walid tersebut mengatakan bahwa mereka tak boleh saling memilih jodoh sendiri, karena yang boleh memilih jodoh adalah Walid. Ya, kesesatan selanjutnya dari jemaah ini adalah bahwa Walidlah yang akan menentukan jodoh jemaah-jemaahnya. Hanya saja, perjodohan ini sangat aneh karena para gadis itu hanya akan dijodohkan dengan jemaah yang sudah tua. Sebelum Umi Kalsum atau ibunya Baiduri berangkat, diperlihatkan juga bahwa Umi Kalsum tersebut tidak diberi izin untuk berangkat. Menurut suaminya, untuk apa pergi jauh sampai harus menyeberangi sungai? Sedangkan ada kajian yang lebih dekat di masjid dekat rumah, namun lagi-lagi ia menyangkalnya dan berkata, kalau kajian di masjid itu berbeda dengan kajian Walid yang mendekatkan dirinya dengan Allah. Ia juga mengatakan bahwa ia tak akan menuruti suaminya karena suaminya tak memiliki ilmu seperti Walid. Selanjutnya, ditunjukkan bahwa kajian yang dipimpin oleh Walid sedang berlangsung. Tak ada yang janggal dari kajian yang disampaikan. Namun, setelah kajian itu berakhir, Baiduri menemukan kejanggalan lain, yakni Walid menjodohkan pria-pria tua jemaahnya dengan para gadis-gadis muda. Yang menjadi heran bagi Baiduri, gadis-gadis tersebut sangat senang ketika Walid memilihkan jodoh untuk mereka. Karena bagi mereka, sangat berkah dinikahi dengan pria-pria tua yang dipanggil ulama tersebut. Akhirnya, setelah malam perjodohan, Walid pergi, pamit pulang. Selepas itu, ia pergi dengan para jemaah yang menghampiri gelas Walid untuk mendapatkan air minum sisa Walid. Sungguh kesesatan yang sangat nyata bagi Baiduri, dan tentu saja Baiduri menolak keras hal tersebut hingga ia ditegur oleh ibunya.